Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, di depan saya sudah ada Bapak Fathul Hakim selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Bagaimana kabar Bapak? Ya, alhamdulillah bersemangat ya hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kami hormati Bapak PLT SMA Negeri 1 Kudus, Bapak Sudiarto, kemudian Wakasis SMA Negeri 1 Kudus, Bapak Imam, Bapak Ibu Guru STP 2K, dan teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Pada kesempatan yang baik kali ini, kita akan melaksanakan program kerja dari SKI, yaitu Potski. Apa sih Potski itu sendiri? Ya, Potski merupakan serangkaian konten digital yang dikembangkan oleh siswa-siswi SKI SMA Negeri 1 Kudus yang berisi dakwah Islami, tafsiran Al-Quran, serta kegiatan yang terfokus pada SMA Negeri 1 Kudus. Potski sendiri ini memiliki tujuan sebagai sarana kreativitas pengembangan media sosial SKI SMA Negeri 1 Kudus. Yang terpenting adalah untuk memperdalam ilmu agama Islam. Jadi cukup bermanfaat ya Prokja Potski ini sendiri itu. Gak hanya di lingkungan SKI saja, tapi lebih ke SMA Negeri 1 Kudus, bahkan bisa lebih luas lagi jangkauannya. Lalu bagaimana tanggapan dari Bapak Hakim selaku pembina SKI SMA Negeri 1 Kudus mengenai Prokja ini? Oke, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan saya mengenai program kerja podcast SKI ini tentu saja sangat mengapresiasi ya, sangat mensupport dan sangat senang sekali dengan proyek ini karena bisa lebih memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh teman-teman SKI. Ya, selain itu podcast seperti ini tentu saja bukan karena kita semata-mata latah dengan mainstream YouTube ya, tapi lebih kepada memanfaatkan sumber daya digital yang kita punya. Ya, jadi kita sekarang hidup di era milenial dan itu ditandai dengan kemajuan internet. Nah, kita harus memanfaatkan itu. Ya, jangan sampai internet menjadi potensi yang mubazir buat kita. Kalau mubazir kan sayang. Jadi kita memanfaatkan potensi yang ada. Ya, jadi itu saya kira saya sangat support dan sangat apresiatif sekali dengan apa yang dikerjakan teman-teman ini. Oke, seneng. Dari pengapresiasi Bapak dan support Bapak tentang proyek ini dari angka 1 sampai 10. Kira-kira seberapa besar Bapak mendukung Potski ini sendiri? 15 ya. Lebih dari porsinya. Ya, karena saking bersemangatnya dan saking excited ya. Jadi saya nggak mau dibatasi sampai 10. Ya, kalau perlu ya semampu energi kita, sekuat kita mendukung ya kita akan dukung. Ya, dan saya sudah komunikasi dengan guru agama yang lain untuk mendukung proyek ini dan alhamdulillah beliau semua welcome dengan hadirnya proyek baru ini. Alhamdulillah. Ya. Lalu dari alasan Bapak mengapa sampai memberi poin 15 ini yang lebih dari porsi 10 ini? Ya, kembali ke tadi ya, kita melihat keadaan. Ya, jadi anak milenial ya, siswa SMA kan bisa dikategorikan sebagai angkatan milenial ya, atau generasi Z atau apalah. Yang ciri utamanya adalah, ciri gampangnya itu sekian persen hidupnya, ya mungkin 30% atau mungkin bahkan 40% waktunya itu bersama teknologi, ya khususnya adalah teknologi gadget di tangan mereka. Dan di dalam gadget itu ada media sosial, ada YouTube, ada. Nah di situ saya menitik beratkan proyek ini masuk ke wilayah yang benar gitu loh. Jadi
ibarat orang perang tuh medannya ya di situ sekarang ini. Kalau mau menyampaikan sesuatu yang bermanfaat ya kita harus tahu medannya. Ya, jadi karena ini sesuatu yang baru itu yang membuat saya bikin lebih bersemangat dan memberikan poin plus untuk sesuatu yang baru. Jadi kemajuan seseorang itu ditandai dari ada nggak yang baru dari dirinya gitu loh. Kalau organisasi berarti adakah terobosan-terobosan baru yang dilakukan. Ya kira-kira itu yang bikin saya memberikan poin lebih di proja ini. Meskipun kita tetap aware dan tetap harus maksimal di proja yang lain. Oke, gitu. Ya, terima kasih Pak. Respon yang sangat baik telah disampaikan oleh Bapak Hakim selaku pembina SKI SMA Negeri 1 Kudus. Lalu Pak, belum lama ini juga SMA Negeri 1 Kudus telah melaksanakan PBDB, yaitu penerimaan peserta didik baru. Selamat datang, ahlan wa sahlan untuk adik-adik semuanya. Kami ucapkan selamat telah bergabung menjadi keluarga besar SMA Negeri 1 Kudus. Ya, selamat datang di amazing school. Amazing high school. Ya. Nanti kalau mau tanya amazingnya bisa tanya ke kakak kelas gitu ya. Oke. Nah, dari adik-adik sendiri ini mungkin ya Pak, belum banyak yang tahu mengenai SKI ini itu apa. Yang mengadakan Potski ini itu tuh apa sebagai subjeknya. Kita kan di sini SKI sebagai subjeknya ya Pak. Dan mungkin belum banyak yang tahu mengenai SKI SMA Negeri 1 Kudus itu sendiri itu apa. Apakah ekstrakurikuler, semacam perkumpulan serikat siswa atau apa ya? Mungkin kalau dari Bapak Hakim sendiri, SKI itu apa sih? Ya, yang jelas bukan kumpulan pemberontak, ya. Tapi gini ya, mungkin jawaban saya bisa dilengkapi oleh pembina SKI yang lain. Bukan berarti jawaban saya yang paling benar, tapi menurut saya gini, secara organisasi SKI itu suborgannya OSIS, ya. Jadi OSIS punya kasih satu, itu seksi ketakwaan dan kerohanian Islam. Itu projanya padat. Nah, untuk mengerjakan proja padat ini butuh banyak anggota, ya, butuh banyak personil. Makanya ketika sudah berjalan proja-proja, sudah berkumpul ketika rapat, sudah hadir di tengah acara-acara, itu seiring berjalannya waktu, SKI seperti menjadi komunitas tersendiri. Ya, itu yang agak, ini bukan OSIS, tapi SKI. Tapi secara organisasi, tetap kita harus ini ya di bawah struktur sekolah, kesiswaan, dan di bawah strukturnya OSIS. Cuman karena habit pekerjaan kita itu memang kadang intensif, padat acaranya, projanya juga banyak, anggotanya juga banyak, maka terlihat seperti satu komunitas tersendiri, padahal tidak, itu ya OSIS saja, di dalam kerangka OSIS. Dan SKI ini kan didirikan oleh guru agama yang sebelum saya ya, jadi mungkin 10 tahunan yang lalu atau mungkin lebih ya. Nanti teman-teman bisa mencari SKI, bisa mencari data sejarah SKI ya. Itu apa ya, memang setelah dirasakan ketika mengerjakan proja-proja yang kaitannya dengan Hari Besar Islam, kegiatan-kegiatan keislaman, peringatan yang macam-macam itu, ternyata memang butuh tim tersendiri gitu loh. Di SKI itu ya kalau mau istilah gampangnya ya motor atau penggerak dari dakwah Islam di SMA 1 ya, atau di sekolah ini. Dan setiap orang Islam juga termasuk siswa Islam itu sebenarnya secara pribadi maupun secara organisasi, komunitas itu mengemban misi dakwah atau mengemban tanggung jawab dakwah. Ya, jadi kalau dari hati saya ya, SKI itu kumpulan siswa yang hatinya, nafasnya itu Islam dan berupaya menyebarkan itu kepada lingkungannya. Dalam konteks ini berarti lingkungan sekolah SMA 1. Nah, itu pekerjaannya bisa macam-macam. Pokoknya intinya sharing keislaman lah gitu. Ya, kira-kira gitu kalau saya. Baik. Terus kalau dari tujuan SKI sendiri itu hadir dan ada di SMA Negeri 1 Kudus ini sendiri itu apa, Pak?
Ya, kalau praktis ya jelas, kalau tujuan praktis, pragmatis ya, kalau ada acara, ada yang menjalankan. Pragmatisnya kan gitu. Ya. Ada panitianya, ada. Tapi kalau tujuan yang visioner atau visi yang lebih jauh dari itu adalah, ya kita ingin menumbuh kembangkan kebaikan di sekolah ini lewat nilai-nilai Islam. Ya, jadi karena penggerak dakwah Islam ya kita ingin lingkungan kita, komunitas kita, kelas kita, lingkungan sekolah kita itu bisa mencerminkan nilai-nilai kebaikan yang dibawa oleh Islam. Ya, jadi memang ini adalah gerakan dakwah Islam di lingkungan sekolah. Ya, tapi SKI ini harus sepintar-pintarnya menempatkan diri ya, jangan sampai kehadiran SKI yang membawa spirit Islam itu justru malah membuat orang lain menjadi yang merasa tidak SKI terus Berbeda gitu ya, Pak. Oke, kira-kira gitu tujuannya ya. Jadi menumbuh kembangkan kebaikan di lingkungan kita. Dan itu bisa macam-macam wujudnya. Betul. Ya. Kalau dari tujuannya itu sendiri sudah baik ya, Pak. Tapi kalau ada orang yang belum bisa menerima tujuan kita, kayak kita udah lakuin yang terbaik nih, tapi kalau ada orang yang tidak setuju dengan visi kita, itu gimana menurut Bapak? Oke, nomor 1, kita melakukan sesuatu, itu kan dalam kendali kita. Kalau reaksi orang itu tidak dalam kendali kita. Nomor 1, ya. Jadi itu ya biasa lah, itu dinamika orang hidup seperti itu. Kamu mau bertingkah sebagus apapun ya, seideal apapun, pasti akan ada suara-suara atau orang yang tidak suka sama kita, kurang suka sama kita. Itu kita yang notabene adalah orang hidup di zaman akhir, katakanlah tanda kutip zaman akhir. Nabi saja, Nabi Muhammad yang kepribadiannya sudah sempurna, itu ada juga hater-haternya, pembencinya. Bahkan level pembencinya itu tidak hanya nyinyir di komen-komen kayak sekarang. Iya. Malah ada yang merencanakan membunuh. Ya. Lebih keras ya, Pak. Ya, jadi cara melihatnya gini, orang yang sempurna saja itu ada haternya. Bahkan ada yang ingin mencelakakan. Iya. Nah, kalau level kita ya nggak usah dijadikan beban pikiran, itu pasti ada, pasti muncul ya, sinis-sinis, nggak seneng. Ya, saya kira itu untuk perjalanan kita ya kita harus siap dengan itu, dan kalau sifatnya kritiknya membangun ya kita harus membuka diri. Ya, tapi kalau gangguan-gangguan yang negatif yang kira-kira itu merugikan kita ya kita juga harus meresponnya. Ya, segala sesuatu ada pertimbangannya lah. Kira-kira gitu. Yang penting suara-suara negatif yang datang ke kita itu jangan melemahkan semangat kita. Kita sikapi dengan baik ya, Pak. Kalau dulu Nabi Muhammad baperan tuh Islam nggak mungkin nyampe ke sini. Betul. Yang pertama dakwah di depan Ka'bah kan langsung ngapusi cah kaya kan gitu, pembohong, pendusta kan itu. Kalau beliau, aduh, kok ngene responnya, nggak bisa Islam sampai seperti ini. Ya pasti karena mental yang kuat dan bijaksana ngadepi itu semua. Ya gitu kira-kira ya. Kalau dari tujuan yang telah dipaparkan tadi, itu tuh sudah sangat bermanfaat sekali ya Pak. Insya Allah dari SKI itu sendiri tujuannya itu bisa menebar kebaikan dan manfaat juga. Kita bayangin dulu deh kalau misal gak ada SKI di SMA Negeri 1 Kudus ini. Yang melaksanakan banyak program kerja tiap tahunnya full, karena kita nggak hanya bekerja pada hari-hari besar Islam saja, tapi juga lebih bermanfaat lagi, lebih luas lagi. Lalu untuk kinerja tiap tahunnya Pak, progres SKI itu sendiri menurut Bapak gimana? Apakah ada kemajuan atau kemunduran atau bagaimana Pak? ya, kalau saya ditanya seperti itu tidak bisa stereotip, tidak bisa lihatnya hitam putih ya. Oh angkatan ini maju, angkatan ini mundur, tidak bisa. Di setiap angkatan tuh ada sisi majunya, ada sisi yang juga perlu dikoreksi.
Ya, cuman proporsinya kadang memang tampak di angkatan ini sangat keren nih, luar biasa perjuangannya. Di angkatan yang ini banyak yang perlu dikoreksi. Ya, jadi ngelihatnya tidak bisa apakah selalu trennya bagus atau tidak. Cuman karena memang semakin semakin tahun itu berjalan, tantangannya semakin berat. Ya, perkembangan psikologi siswa itu kan setiap saat berubah, apalagi kecepatan teknologi sedemikian rupa. Jadi untuk ngerespon keadaan juga butuh waktu juga gitu loh. Jadi nggak bisa kita mengatakan oh angkatannya ini mundur karena nggak bisa bikin proyek yang keren-keren, nggak bisa. Karena dia juga ngelihat situasi. Ya, apalagi yang kena pandemi, nggak bisa kamu melihatnya itu oh ini paling mundur angkatannya dia, nggak bisa. Karena tantangannya beda. Bayangin kalau angkatan dulu yang dikatakan bagus ngadepi seperti ini, mampu nggak dia? Betul. Ya, jadi poin plus minusnya ya gitu plus minus dari setiap angkatan itu selalu ada. Gitu. Dan tadi dikatakan juga sama Pak Hakim tentang SKI yang menghadapi pandemi. Pandemi COVID-19 ini kan juga nggak hanya di Indonesia saja ya Pak, tapi di seluruh dunia. Lalu, bagaimana cara SKI menyikapi hambatan-hambatan yang ada dan hal apa yang dilakukan untuk bisa beradaptasi dengan kondisi yang seperti ini, Pak? Ya, adaptasi yang pertama jelas seseorang harus nyaman dengan dirinya. Ya, jadi kalau sebelum kita berbicara tentang keorganisasian, kita juga harus melihat kondisi diri kita. Ya, berarti kalau dikatakan bagaimana beradaptasi, ini SKI ya konteksnya ya? Iya. Atau siswa secara umum? Mungkin bisa dijelaskan dulu secara siswanya dulu. Tentang adaptasinya ini kan juga menyeluruh. Adaptasi sebenarnya bukan hanya siswa. Guru itu adaptasi. Kalau kamu kalau kamu mencermat, ya sayangnya mungkin kalau ayah ibunya ada yang guru, tahu pasti ini betapa beratnya ngadepi keadaan daring, terutama yang sepuh-sepuh. Ya, jadi semua butuh perjuangan, ya butuh adaptasi juga. Nah, siswa juga gitu, yang biasanya rutin ke sekolah, putaran kegiatannya kan berubah total. Iya, betul. Dan tantangannya adalah pada kemauan dan keseriusan masing-masing. Iya. Ada jadwal meet jam segini. Dia ikut menyimak beneran sampai belajar beneran atau tidak kan keputusannya dia sendiri. Betul. Jadi pandemi ini memojokkan setiap siswa untuk ngetes kualitasnya masing-masing. Oh kalau males cuman nyalain meet-nya terus ditinggal lungo, berarti dia sudah sangat bisa menentukan kualitasnya. Oh, aku jebul kok ngene tok. Aku itu tukang ngeremeh ke guru ternyata kan bisa ya untuk mengukur kualitas. Jadi beradaptasinya ya macam-macam ya dalam berbagai konteks. Tapi kalau pembelajaran saya kira bagaimana kita tuh tetap menumbuhkan rasa semangat belajar gitu loh. Jadi itu jangan sampai padam untuk konteks siswa secara umum. Ya, pokoknya cari apa saja cara-cara yang membuat kita itu tetap on fire, tetap excited belajar. Ya, itu kalau siswa secara umum. Kalau sekarang dari SKI-nya sendiri, karena SKI kan bentuknya organisasi ya Pak. Kayak bisa kalau kayak kita cuma satu orang yang bersemangat, yang lainnya enggak gitu, enggak bisa. Harus bisa bareng-bareng itu. Kalau dari Bapak sendiri, gimana sih cara nubuin semangat untuk kebersamaan itu sendiri? Nah itu juga bagi saya adalah pertanyaan besar buat kita, PR ya. Tapi menurut saya gini, peran dari kepemimpinan itu penting. Ya, jadi ibarat kereta itu lokomotifnya itu penting, yang depan itu loh. Pengurus-pengurus intinya berarti harus bersemangat. Kalau ingin menumbuhkan semangat anggotanya ya pentolan-pentolannya itu harus bersemangat ya. Ibarat lampu tuh listriknya harus tegangan tinggi gitu ya. Sehingga bisa menularkan ke teman-temannya. Di tengah hambatan yang sangat banyak. Berarti dari intinya itu sendiri ya Pak, yang bisa ntar share energi positif ke sesama. Selain itu mungkin energi itu tuh muncul karena ketulusan. Ya, jadi ketika mengerjakan sesuatu tulus dan kita senang sama kegiatan itu energinya lebih dibanding kalau kita tuh punya embel-embel pamrih. Oh iya. Aku ini ben
gini, ada sesuatu di belakangnya itu biasanya malah menurunkan intensitas energi kesemangatan itu. Tapi kalau tulus dan kita, apalagi kalau dari sisi Islam kita lillahi ta'ala, kan kegiatan SKI kan untuk mengisi ini ya, mengisi Dakwah salah satu Islami. ya, memanfaatkan usia muda. Kalau semangat kita itu benar ya insya Allah energinya terjaga. Makanya perlu juga ruang untuk kajian ilmu seperti yang akan kita bikin ini. Seperti Potki ini sendiri termasuk terobosan inovasi dan kreasi dari siswa-siswi SKI SMA Negeri 1 Kudus ini ya Pak. Lalu selain dari proyek ini, menurut Bapak apakah sejauh ini dalam menghadapi rintangan di pandemi ini, SKI telah melaksanakan hal-hal yang kreatif dan inovatif untuk beradaptasi? Ya, banyak yang dikerjakan teman-teman ya. Ya, salah satu poin merespon ya mungkin kalau sekarang sebatas apa ya, konten yang sebelumnya itu konvensional ya, tatap muka bersama siswa itu dialihkan ke kanal internet kan gitu, atau ke YouTube dan lain-lain. Terobosannya itu menurut saya terobosan yang segera merespon keadaan kan gitu. Berarti kita digitalisasi nih. Ya, karena kalau kita melihat lingkungan kita itu semua hal sudah melakukan digitalisasi termasuk pasar. Ya, belanja lewat HP. Nah, kita juga harus merespon itu. Ya, cuman tantangan SKI adalah bagaimana ketika kita masuk ke proyek-proyek digital itu bisa menyuguhkan kualitas yang baik ya, kualitas yang bagus sehingga ibarat gizi pikiran yang menyimak acara-acara kita itu juga terupgrade gitu ya. Jadi termasuk acara ini bagi saya adalah satu terobosan yang kreatif, inovatif ya. Jadi tidak sekedar yang ditampilin ya, tapi ada ruang untuk membuat yang menyimak itu ikut berpikir lah gitu. Nah, ini usaha sederhana kita ya, niat kita sederhana untuk mengisi sesuatu yang lebih mengajak orang untuk ikut berpikir ya, mengisi. Oke, gitu kira-kira. Bareng gitu ya. Ya. Jadi sejauh ini aplaus buat SKI sih. Iya. Walau di masa yang sulit, tapi tetap terus berinovasi dan berkreasi untuk pelaksanaan seluruh program kerja. Wajib berinovasi. Wajib ya Pak. Terus berbicara mengenai kinerja dari SKI yang baik itu sendiri, sebenarnya dalam Al-Quran sendiri itu, apakah ada dalil khusus mengenai kita berorganisasi dengan baik, lalu sampai bisa jadi landasan dari anak-anak SKI itu sendiri, sampai bisa melakukan yang terbaik untuk program di setiap program kerjanya itu? Ya, kalau ngomong dalil banyak ya, ada wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolonglah dalam kebaikan. Ada juga yang mencerminkan kalau setiap muslim itu adalah saudara, innamal mu'minuna ikhwah. Jadi sebenarnya satu Quran itu bisa menjadi spirit kebaikan kita semua ya. Jadi kalau konteksnya organisasi SKI, saya ingat mungkin yang sudah sangat teman-teman tahu, keburukan yang diorganisasikan itu bisa lebih efektif dibanding kebaikan yang tidak diorganisasikan. Ya, kalau kita punya proyek yang baik, yang kira-kira itu bermanfaat untuk banyak orang, tapi kita laksanakan sendiri, tidak terorganisir, maka besar kemungkinan akan patah di tengah jalan. Sebaliknya, organisasi-organisasi mafia atau yang berniat jahat pada orang, itu karena organisasinya rapi, mereka efektif gitu loh. Efektif dalam menyebarkan keburukan yang diorganisir itu lebih nanti akan menguasai lapangan tadi ya, kalau kita tidak. Makanya SK ini satu bentuk untuk berorganisasi dalam kebaikan. Ya, jadi saya kira teman-teman harus semangat karena kita tuh sedang dalam misi yang benar gitu loh. Ya. Kalau ada Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim itu kita sedang siratal mustaqim, sedang jalan itu on the track. Ya, makanya harus semangat. Kira-kira gitu. Apa sih
untuk semangat itu sendiri. Pesan Bapak untuk kami semua, SKI SMA Negeri 1 Kudus, untuk menumbuhkan semangat kita, apa Pak? Singkat saja pesan untuk kita. Ya, jangan kalah sama stres. Pesan saya itu, kalau lawannya semangat kan stres. Ya, jadi jangan sampai kalah sama stres, gabut, malas. Itu pasti datang ke kita, tapi jangan sampai kalah. Jangan sampai kalah ini PR-nya harus kamu temukan. What will I do kan gitu. Apa yang harus aku lakukan supaya aku nggak gini. Nah kalau kita nyerah ya wes, katut sama energi-energi buruk itu. Malasan, kegabutan. Cara yang bisa dilakukan banyak sekali kok, banyak sekali. Ya makanya rajin-rajin ikut kajian, rajin-rajin baca sesuatu. Itu bisa menumbuhkan iya, motivasi betul. kita untuk semangat terus ya Iya. Pak. Masya Allah banget sih. Jadi benar, apa-apa yang bersumber dan berdasar dari Al-Quran seperti SKI ini sendiri tadi, itu tuh bisa dipermudah dan dalam menjalankan seluruh prokjanya yang terkenal full dan padat pada tiap tahunnya ya Iya. Pak, itu bisa berjalan dengan lancar, bahkan bisa melewati hambatan-hambatan yang tadi telah disebutkan dengan tetap terus berinovasi dan berkreasi. Tepuk tangan sih untuk SKI. Oke. Ini sudah akhir atau belum? Ini alhamdulillah kita udah sampai di closing. Ya, saya pesan terakhir gini ya, karena tagline-nya Potski itu come closer with Quran. Itu mungkin filosofinya begini ya, karena kita tuh hidup di zaman digital, arus informasi sangat tinggi. Kita tuh baca apa saja tuh bisa setiap saat. Ya, mau nonton YouTube, baca web macam-macam. Informasi itu masuk tuh deres sekali ke kita. Itu kalau nggak sadar, kita terbawa dan lama-lama mengesampingkan sesuatu yang sangat penting buat hidup kita. Jadi saya cepat saja ya, apa yang sangat penting buat hidup kita? Tentu saja adalah informasi yang paling inti buat hidup manusia itu apa? Tentu saja informasi dari pihak yang menciptakan kita, intinya gitu. Jadi kenapa come closer with Quran? Saya ingin mengajak teman-teman atau SKI ingin mengajak teman-teman untuk kembali mendekat sama Quran. Ya, PDKT lagi sama Quran gitu loh. Ya, karena info macam-macam kita terima, tapi yang info dari Tuhan kita sepelekan, kita taruh lemari sampai beledukan. Ya, padahal kalau kita nanti semakin belajar itu ternyata semuanya di sini ada yang kita butuhkan buat kita bahagia. Ya, jadi salah satu isi dari podcast SKI nanti adalah mengajak semua yang mendengar untuk menengok kembali Qurannya gitu. Ya, jadi bukan untuk studi Quran yang seperti ulama-ulama besar, tidak. Kita hanya ingin dengan spirit yang bersahaja. Ayo kita tengok lagi. Ini Tuhan tuh ngasih surat ke kita tuh isinya apa gitu. Jadi kita lebih aware sama Al-Qur'an. Ya, karena ini pesan Tuhan untuk kita dan kita semakin hari semakin jauh. Dan saya tambah sedikit. Saya tuh punya data ya, data yang tidak bisa dibantah. Saya wawancara dengan siswa yang saya ajar. Itu ketika saya tes baca Al-Qur'an, itu saya tanya, "Kamu ngaji berapa kali? Baca Quran berapa kali?" Yang menurut saya sangat ideal itu sedikit. Yang rajin, yang dia juga belajar itu sedikit. Mayoritas setelah masuk SMA itu tambah jauh sama Quran gitu loh. Kadang sesasi gak mau baca Quran, padahal bisa loh. Ya, itu yang saya gelisahkan itu. Ya, jadi makanya ya makin berjarak gitu loh, makin asing. Nah, saya ngajak untuk mari pelan-pelan, paling enggak kamu ambil mushafnya taruh di dekat tempat tidur. Kalau berangkat ganti baju kan kelihatan, oh ada Quran. Ini tuh dari Tuhan gitu loh, dari Allah. Kok kita cuekin kan, itu kan parah juga logika kita gitu. Ya, jadi itu yang membuat kita tuh gelisah sampai bikin acara seperti ini. Menurut saya seperti itu. Ya, jadi mari lebih mendekat lagi ke Al-Qur'an. Ya, karena ini bacaan atau info pesan buat manusia, buat kita. Ya, itu juga pesan buat saya sendiri terutama. Ya, gitu ya.
Jadi salah satu konten SKI adalah nanti membuat kajian dari guru-guru agama untuk lebih mempelajari Al-Quran itu apa isinya. Baik, jadi alhamdulillah pada pagi hari ini kita telah melakukan pembahasan awal ya Pak tentang Podski ini, yaitu podcast SKI yang tadi telah kita sampaikan bersama-sama, mulai dari pengertian, manfaat, dan tujuannya. Semoga untuk kedepannya proyek ini bisa berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat kepada sama dengan lebih luas lagi. Terima kasih Bapak Hakim telah hadir dengan kami pada pagi hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, terutama dari saya selaku pembawa acara pada pagi hari ini. Oke, terima kasih sama-sama untuk SKI, tetap semangat ya, dijaga energinya untuk selalu semangat. Oke, terima kasih. Oke. Akhir kata, terima kasih bagi teman-teman saya yang sudah menonton. Nantikan kelanjutan program kami. Stay tune terus di official YouTube SKI SMA Negeri 1 Kudus dan nantikan video-video terbaru yang akan kami buat. Insya Allah akan kami buat. Terima kasih semuanya. SKI luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.